Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafitra dengan NIM 196500009 dari kelas A. Dalam video kali ini saya akan mereview materi tentang analisis modeling mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Model analisis merupakan representasi teknis dari sebuah sistem. Model analisis menggunakan kombinasi teks dan diagram untuk merepresentasikan kebutuhan software, yaitu data, fungsi, dan tingkah laku dalam bentuk yang dapat dipahami. Membantu mempermudah untuk menemukan kebutuhan-kebutuhan yang tidak konsisten dan kebutuhan-kebutuhan yang belum terdefinisi. Model analisis menggunakan dua pendekatan secara umum, yaitu satu, pendekatan terstruktur, dua, pendekatan berorientasi objek. Selanjutnya, tujuan model analisis. 1. Untuk menggambarkan apa yang dibutuhkan oleh customer. 2. Untuk menentukan dasar bagi pembuatan desain perangkat lunak. 3. Untuk membatasi serangkaian persyaratan yang dapat divalidasi begitu perangkat lunak dibangun. Selanjutnya, model analisis pendekatan terstruktur. 1. Data dictionary atau kamus data berisi deskripsi dari semua objek data yang dikonsumsi atau diproduksi oleh perangkat lunak. Yang kedua, entity relationship diagram atau IRD menggambarkan hubungan antara objek data. Ketiga, data flow diagram atau DFD menunjukkan bagaimana data ditransformasikan pada saat data bergerak melalui sistem, menggambarkan fungsi-fungsi yang mentransformasi aliran data. Setiap fungsi yang direpresentasikan dalam DFD dijelaskan dengan menggunakan sebuah proses specification atau PSPACE. Selanjutnya, State Transition Diagram atau STD menunjukkan bagaimana sistem bertingkah laku sebagai akibat kejadian eksternal. State digunakan untuk merepresentasikan model tingkah laku, informasi tambahan mengenai aspek kontrol dari perangkat lunak dimasukkan dalam Control Specification or CSPS. Selanjutnya, struktur model analisis. Nah, pada tampilan dapat dilihat struktur dari model analisis. Di sini ada data dictionary, data object description, proses specification atau PSPACE. Kemudian bagian bawah ada control specification. Dan di dalam lingkaran ini juga terdapat tiga bagian, yaitu entity relationship diagram, state transition diagram, dan data flow diagram. Selanjutnya, pemodelan data IRD. Yang pertama, elemen objek data, yaitu representasi dari semua informasi yang harus dipahami oleh perangkat lunak. Dapat berupa orang, benda, event, tempat, unit, organisasi, dan lain-lain. Atribut yaitu properti dari suatu objek data, di mana atribut ini digunakan untuk memberi nama suatu objek data, untuk menggambarkan karakteristik objek data, atau membuat referensi untuk objek data lain. Selanjutnya, relasi. Relasi ini merupakan untuk mengindikasi bagaimana objek data dihubungkan dengan objek data lain. Berikut contoh objek data, atribut, dan relasi. Di sini bisa dilihat terdapat dua objek, yaitu ada gambar orang dan mobil. Kemudian objek orang memiliki atribut name, address, age, driver's license, number. Sedangkan mobil memiliki atribut make, model, ID number, body type, dan color. Selanjutnya dapat dilihat relationship dari orang tersebut ke mobil. Selanjutnya, pemodelan data IRD. Cardinality menggambarkan jumlah entity yang dapat dihubungkan dengan entity lain melalui relasi. 1 one to one, one to many, dan many to many. Selanjutnya, pemodelan fungsional dan aliran informasi DFD. 1. Menunjukkan hubungan antara external entities, proses, data item, dan data store. Yang kedua, DFD tidak menunjukkan prosedur secara detail, tetapi hanya aliran data melalui perangkat lunak. Ketiga, DFD dapat dipartisi ke level-level berikutnya yang merepresentasikan aliran informasi dengan lebih detail. DFD level 0 disebut juga diagram konteks yang merepresentasikan seluruh elemen sistem. DFD level 0 dipartisi ke level-level berikutnya untuk menggambarkan proses yang lebih detail.
Selanjutnya behavioral modeling, yaitu mendeskripsikan status sistem yang dapat muncul ketika perangkat lunak digunakan. Selanjutnya mendeskripsikan kelakuan sistem, kemudian tools ada dua, yaitu satu state transition diagram dan control specification. Selanjutnya umumnya digunakan pada sistem waktu nyata seperti embedded system, sistem kontrol. Behavioral modeling STD. State transition diagram atau STD merepresentasikan tingkah laku dari suatu sistem dengan menggambarkan keadaan atau state dan kejadian yang menyebabkan sistem mengubah keadaan. STD mengindikasikan aksi seperti aktivasi proses yang diambil sebagai konsekuensi terhadap event tertentu. State transition diagram. Nah, berikut contoh STD atau State Transition Diagram untuk sistem embedded pada mesin penjualan minuman otomatis. Nah, di sini bisa dilihat jalannya dari atau proses dari mesin penjualan minuman otomatis. Nah, di sini yang pertama inisialisasi, kemudian terima koin baru, menunggu koin. Selanjutnya koin sah terdeteksi, terima permintaan. Minuman dikeluarkan, kemudian menunggu masukan pilihan. Dan di sini bisa dilihat apabila pembayaran mencukupi maka keluarkan minuman. Nah, pada menunggu masukan pilihan di sini, apabila minuman tersedia sama dengan 0 atau tidak ada maka kembalikan pembayaran. Jika minuman tersedia dan pembayaran mencukupi maka keluarkan minuman. Selanjutnya control specification. Fungsi control specification sama dengan proses specification, namun berisi deskripsi dari setiap status yang dapat muncul pada sistem. Selanjutnya membuat ERD dan DFD dari studi kasus sistem e-library. Dengan langkah-langkah dari sistem e-library ini sebagai berikut. 1. Setiap pengunjung yang ingin membaca pustaka harus mendaftar dulu sebagai member. Kemudian yang kedua, proses pendaftaran member dilakukan secara online dengan mengisi sebuah form registrasi member. Kemudian sistem mengenerate kode aktivasi dan mengirimkan kode aktivasi tersebut secara otomatis ke email member. Selanjutnya setelah itu member melakukan aktivasi dengan memasukkan email dan kode aktivasi ke form aktivasi. Selanjutnya, member dapat melakukan search untuk mencari konten pustaka yang diinginkan berdasarkan keyword. Sebelum membaca pustaka, member harus terlebih dahulu melakukan login ke sistem dengan menginputkan email sebagai user ID dan password melalui form login. Sistem akan melakukan validasi. Jika email dan password valid, maka user bisa membaca konten pustaka. Jika tidak, maka akan muncul peringatan bahwa user ID salah. Selanjutnya, pengelolaan konten pustaka dilakukan oleh seorang admin. Pengelolaan konten pustaka terdiri dari proses penambahan atau upload konten dan update konten. Untuk melakukan pengelolaan konten, admin juga harus login dulu ke sistem dengan menggunakan user ID dan password. Pustaka yang diakses hanya untuk dibaca dan tidak bisa di-download. Nah, berikut entity relationship diagram dari sistem e-library. Nah, pada tampilan dapat dilihat terdapat 3 objek yang terdiri dari member, admin, dan ebook. Nah, di sini masing-masing objek memiliki atribut, yaitu member memiliki password, email, jenis kelamin, alamat, nomor HP, nama member, ID member. Kemudian admin memiliki atribut ID admin, nama admin, nomor HP, alamat, jenis kelamin, email, dan password. Selanjutnya ebook memiliki atribut ID ebook, judul ebook, penerbit, penulis, tahun terbit, dan kategori. Nah, di sini bisa kita lihat dari ketiga objek ini memiliki relasi, mana member ketika membuka sistem e-library dia bisa search atau read, yang artinya mencari pustaka dan kemudian membaca. Kemudian admin memiliki relasi ke sistem, yaitu melakukan upload atau update konten. Selanjutnya berikut data flow diagram dari sistem e-library. Nah, di sini bisa dilihat hubungan dari
library, member, dan admin, di mana member ke sistem library itu terdapat daftar sebagai member, login, shares atau read. Kemudian library ke member, yaitu ada 3, aktivasi member, from pendaftaran dan ebook. Kemudian admin ke sistem, login, kelola konten, kelola pendaftaran dan konfirmasi member. Kemudian library ke admin itu hanya data member. Nah, berikut DFD dari proses atau alur kerja dari sistem library. Nah, di sini bisa dilihat, yaitu admin akan login terlebih dahulu ke dalam sistem. Kemudian admin juga dapat melakukan kelola konten dan pendaftaran pada sistem, yaitu dengan menginput data master pada from data master. Kemudian member, ketika memasuki sistem library, ia harus mendaftar terlebih dahulu sebagai member dengan cara menginput data member pada from pendaftaran. Selanjutnya, sistem library akan mengenerate kode aktivasi dan dikirim melalui email, yang kemudian member yang sudah mendaftar tadi akan melakukan aktivasi dengan mengirim email dan kode aktivasi melalui from aktivasi. Selanjutnya, apabila sistem library tadi sudah mengkonfirmasi, maka member akan login terlebih dahulu sebelum masuk ke pustaka. Nah, di sini terdapat dilihat setelah konfirmasi member, selanjutnya member akan login. Kemudian setelah login, member akan search atau read, yang artinya member setelah login akan melakukan pencarian pustaka dan membacanya. Selanjutnya, diagram rinci 1 level 1 dari DFD. Nah, di sini bisa dilihat admin, yaitu input file ebook pada from data ebook. Kemudian admin juga dapat mengolah data pendaftaran pada from pendaftaran. Diagram rinci 2 level 1. Nah, di sini untuk member, di sini bisa dilihat member itu dapat menginput biodata member pada data member from member. Kemudian member juga input email dan password pada saat login. Nah, demikianlah penjelasan dari saya mengenai analisis modeling. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.